Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Hari Jumat tanggal 1 Mei kemarin di Indonesia adalah Hari Buruh Internasional dan saya libur. Kalau hari Jumat semua laki-laki muslim harus melaksanakan sholat Jumat. Kalau lagi kerja biasanya saya sholat Jumat di masjid kampus. Tapi kalau lagi libur ya sholat di masjid dekat rumah. Nah, masjid di dekat rumah saya nggak terlalu besar, jadi kalau datangnya terlambat pasti dapat tempat yang panas banget. Terus kemarin saya terlambat, jadi kepanasan deh. Hari itu cuacanya bener-bener panas sampai HP saya jadi overheat. Terus sendal jepit saya juga jadi panas banget, sampai nggak bisa dipakai. Pas jalan saya sambil loncat-loncat gara-gara sandalnya panas. Terus akhir-akhir ini saya suka makan bubur oatmeal untuk makan malam. Bubur oatmeal ini salah satu menu makan malam alternatif saya kalau di rumah lagi nggak ada daging dada ayam. Bumbunya cuma pakai kaldu ayam sama sambal instan aja. Terus isi buburnya ada daun bawang, jamur kancing, telur, dan keju. Bubur oatmeal ini lumayan enak dan bikin kenyang loh. Walaupun pakai oatmeal, tapi karena pakai sambal instan, jadi masih ada kandungan gulanya. Tapi ya nggak banyak, jadi ya nggak apa-apa kali ya. Biasanya oatmeal ini dimasak pakai coklat atau bahan lain yang rasanya cenderung manis, tapi bubur yang saya buat rasanya gurih. Teksturnya mirip bubur dari beras loh. Oh ya, akhir-akhir ini saya sering ke Plaza Asia untuk ngajar bahasa Indonesia di Kebun Bahasa Japanesia. Untuk metode belajarnya, saya berusaha fleksibel ikuti kebutuhan muridnya. Salah satu metode yang saya rekomendasiin ke murid adalah nulis catatan harian. Catatannya ditulis pakai HP dan dikirim ke WhatsApp grup antara saya dengan murid. Murid bisa tulis apa saja yang mereka pikirkan, dari hal tentang kerjaan mereka, hobi, makanan kesukaan, dan lain-lain. Jadi kalau belajar di kebun bahasa, murid bisa dapat input dari saya, terus bisa cerita tentang dirinya sebagai output, dan waktu ketemu langsung kita bisa ngobrol dan diskusi tentang catatan harian yang udah ditulis. Latihan baca tulis dapat, latihan denger dan ngomong juga dapat. Komplit deh. この度ジャパネシアが対面学校クブンバーサーを開くことになりました。ジャパネシアの講師とマンツーマンでしっかり学べる場所です。場所はスナヤン駅から徒歩3分ほど、プラザアシアの16階 HQ オフィスにあります。開放的なスペースで勉強しても OK。 レッスン用の教室もご用意しています。今は無料体験レッスンを実施中です。ジャパネシアの講師と一緒にクブンバーサでインドネシア語を伸ばしてみませんか？まずは無料体験で待ってます。Oke minasang, itu tadi cerita keseharian saya. Makasih untuk kalian yang udah nonton video Japanesia minggu kemarin. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau ada hal yang kalian harap bisa dibahas di video kami, kasih tahu aja lewat kolom komentar. Dari bulan April saya banyak ngomongin tentang konflik ya. Dari konflik internasional sampai konflik antar tetangga di Indonesia. Terus di video yang kemarin saya ngomongin tentang ras terkuat di bumi. Sekali lagi saya ingetin kalau istilah ras terkuat di bumi ini cuma untuk bercandaan aja ya. Jangan dianggap serius. Nah, di video kali ini saya mau ngomongin tentang ibadah haji. Saya mau bahas tentang ibadah ini karena ada penonton yang tanya tentang ibadah haji ini. Terus bulan ini adalah waktu orang Islam melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji adalah salah satu ibadah yang penting dalam agama Islam. Ibadah ini cuma bisa dilakukan di kota Mekah, di
Arab Saudi. Ibadah ini lumayan susah karena nggak semua orang bisa melakukan ibadah haji. Pertama, untuk melakukan ibadah ini kita perlu uang banyak karena perlu pergi ke Arab Saudi. Terus yang mau melakukan ibadah ini juga banyak, jadi antriannya panjang. Pemerintah Arab juga punya peraturan ketat terkait dengan ibadah ini. Jumlah orang yang bisa datang ke Arab dan masuk ke kota Mekah untuk ibadah haji dibatasi. Jadi setiap negara ada kuotanya. Kalau untuk Indonesia tahun ini katanya dapat kuota sejumlah 221.000 orang. Katanya sih orang Indonesia itu adalah peserta ibadah haji yang paling banyak ya. Biaya untuk naik haji itu kira-kira sekitar 50 juta rupiah per orang. Terus ibadah ini terdiri dari banyak rangkaian ibadah lain, jadi perlu waktu yang lama. Waktu yang dibutuhkan adalah sekitar antara 30 sampai 40 hari. Oh ya, biayanya itu sebenarnya lebih dari 50 juta rupiah, tapi pemerintah kasih subsidi. Jadi orang Indonesia yang daftar untuk naik haji cuma perlu bayar sampai 50 juta rupiahan aja. Katanya sih biaya totalnya itu sekitar 80 jutaan per orang ya. Nah, yang tadi saya ceritain adalah biaya dan waktu yang diperlukan untuk peserta haji reguler atau yang biasa. Ada juga paket haji khusus yang biayanya jauh lebih mahal. Kalau haji plus atau haji khusus, biayanya bisa 3 sampai 5 kali lipat biaya haji reguler. Wah, mahal banget ya. Kalau biaya haji regulernya 50 jutaan, berarti kalau biaya haji plus atau haji khusus jadi berapa coba? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, untuk bisa naik haji kita perlu buka rekening tabungan khusus haji. Kita bisa buka di beberapa bank syariah yang ada di Indonesia. Ingat, buka rekeningnya di bank syariah ya, bukan bank biasa. Nah, habis buka tabungan kita perlu setor dana awal di rekening itu minimal 25 juta. Habis itu baru kita daftar di Kementerian Agama. Nah, karena yang mau naik haji ada banyak, jadi kalau kita daftar tahun ini, mungkin baru bisa berangkat ke kota Mekah di tahun 2052 atau 2053. Jadi kalau daftar tahun ini kita perlu tunggu sekitar 26 atau 27 tahun lagi sampai bisa berangkat ke kota Mekah. Nah, karena ada kondisi kayak gitu, kebanyakan yang berangkat naik haji itu rata-rata udah berumur semua. Coba kalian lihat di berita TV deh. Rata-rata orang yang naik haji itu udah kakek-kakek dan nenek-nenek. Saya kan tahun ini umur 45. Kalau daftar naik haji tahun ini, berarti saya bisa berangkat pas umur berapa coba? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, karena yang berangkat udah berumur, jadi kadang ada juga peserta haji yang akhirnya nggak bisa berangkat. Biasanya sih karena alasan kesehatan. Ada yang punya penyakit jantung, penyakit gagal ginjal, hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes, dan ada juga yang demensia. Kadang kita bisa lihat berita di TV yang ceritain tentang peserta haji yang mau naik pesawat tiba-tiba minta pulang karena penyakit demensia tadi. Nah, untuk mengurus peserta-peserta haji ini, pemerintah Indonesia siapkan petugas haji. Petugas ini bertugas untuk melayani dan memandu para peserta haji. Setiap tahun ada perekrutannya dan kerjaan ini juga banyak yang minat loh. Soalnya selama bertugas atau bekerja, mereka juga bisa lakukan ibadah haji. Ngomong-ngomong, perputaran uang terkait ibadah haji ini besar banget loh. Katanya per tahun bisa mencapai antara 18 sampai 40 triliun rupiah. Wow, banyak banget ya. Jumlah dananya bisa gerakin roda ekonomi Indonesia dan Arab Saudi. Nah, karena perputaran uangnya banyak, jadi ibadah haji ini juga bisa jadi target tindak kejahatan.
kebanyakannya sih penipuan ya. Terus ada juga pejabat yang korupsi terkait dengan pembagian kuota haji loh. Tapi ini rahasia ya, jangan bilang siapa-siapa. ラシアロ。皆さん、ここでちょっと CM です。ジャパネシアのオンライン学校 JLC では今7日間の無料体験キャンペーンを行っております。 JLC って山ほど授業があるし、教材も山ほどあります。使える人は得だけども、使いこなせないと損しちゃう、そんな印象を持たれる方も多いです。この7日間では JLC の魅力を存分に体験していただくことができます。登録からメールでいろいろご案内させていただきます。で、何から始めればいいかわからない、自分のレベルにぴったりのレッスンや教材って何？今抱えている課題をどう解決する？そういったものをこの7日間でしっかりと見極めて、もっと話せる、もっと分かる自分に近づきましょう。ご希望者は一度僕とカウンセリングすることも可能ですので、一緒に目標を立てたり、教材やレッスンを選んだりしましょう。 JLC を味方につけると強いですよ。待ってます。はい、ここからは日本語で話します。今回の動画で、私も含めてイスラム教の人々が行きたがっている、メッカ巡礼について少しお話ししましたけれども、いかがでしたでしょうか。メッカ巡礼を行うために、膨大な費用がかかります。私は諦めようかなと思いますけれども、やっぱり行きたいですね。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はビアサです。ビアサはインドネシアの日常会話でよく使われる言葉です。意味は、普通とかいつもの通りとかという感じですね。特別ではなく変でもない状態を表しています。また、sudah biasaの場合はもう慣れているという意味になって、他のインドネシア語の単語と同じで意味の幅が結構広い単語になっています。昔は何かの食べ物の味について聞かれたら、まあ普通かなという意味でビアサアジャと言って返しますけれども、最近の若者はビアサのところを、ベに略してベアジャと言いますね。例えば私のインドネシア語のレッスンについて聞かれたら、kelasnya Pak Hari gimana? 皆さんもベアジャと返事できますね。あとビアサはいつものという意味で使われることもあります。例えばどこでお茶するのという意味のmau ngopi di manaと聞かれて、いつものとこだよと返したい場合はtempat yang biasa ajaと言って返事することができます。また、行きつけの飲食店で、いつものお願いしますと伝えたい場合は、Pak saya mau yang biasa yaとかで伝えることができます。ビアサの、話は結構ありますけれども、今回はもう一つ話しましょう。最後にjangan dibiasakanという表現です。カジュアルな形式に言うとjangan dibiasainですね。jangan dibiasakanは、あまり良くないことを繰り返している人に言う、表現です。直訳すると、それを習慣にしないでくださいとか、それ癖にしない方がいいよとかという意味です。例えばよく遅刻する人にkamu terlambat lagi ya hari ini, tolong jangan dibiasakan yaという感じで使います。結構強い言い方なので、言われたら相手は怒られてるという感じになります。また tolong jangan dibiasakan ya のその dibiasakan の D は、受け身系に見えますけれども、個人的にはその D は受け身系じゃなくて相手のことを指しているんじゃないかなと思いますけれども皆さんはどう思いますかD のところをカムに変えたらしっくりきますよね。
tolong jangan kamu biasakan ya. という感じですね。この動画を見るのは silakan dibiasakan ya この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとの、コミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひ何かをコメント欄に残してください。この動画を見てインドネシア語のインプットをたくさん吸収してインドネシア語を身につけてください。インドネシア語の、インプットをたくさん吸収している間にアウトプットを出したいっていう気持ちが強くなると思います。その時にぜひたくさん話したり、書いたりしてください。ジャパネシアは毎週このハリニャジャパネシアを書いていますのでわからないところがあったら下にコメント書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして、私からのインプットとフィードバック、このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye.